Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih ya sama teman-teman media yang banyak sekali saya dengar nunggu di depan nyari beritanya. Alhamdulillah beritanya banyak yang bagus memang, tapi nggak bisa turun karena aku kan setiap hari sama BBA ya. Jadi BBA-nya ini kan masih harus dijaga, apalagi dia nggak bisa kerumunan dan lain-lain gitu. Nah, sebelumnya juga aku mau berterima kasih ke RSU Bunda, karena RSU Bunda ini berjasa banget lah dengan kehadiran anak saya yang luar biasa. Setelah kalau aku cerita sedikit ya masa lalunya, setelah waktu itu keguguran, habis keguguran beberapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemulah sama Dokter Ivan. Nah, ngomonglah sama Dokter Ivan, apa kita perlu bayi tabung atau apa gitu. Tapi Dokter Ivan bilang, udah sabar aja dulu. Insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih. Kita jangan langsung memikir baby tabung dulu gitu. Jadi ketika kita pulang, kita habis check up, kita belum tahu juga itu kita ini ya, apa udah hamil apa belum gitu. Nah, tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke Dokter Ivan lagi, karena di rumah waktu itu ngecek, positif ini, apa benar? Kita langsung appointment lagi sama Dokter Ivan, dan setiap pelayanannya selalu ramah. Istri saya juga bersemangat hamilnya jadinya, tanpa ada rasa melupakan kekecewaan, kesedihan yang sudah sudah membekas lah di hati kami. Waktu itu kita juga nggak nyangka Tuhan memberikan secepat itu, karena Dokter Ivan sempat ngasih saran nih habis 3 bulan aja. Aku inget banget Dokter Ivan bilang ya udah nanti habis 3 bulan deh baru. Tiba-tiba kita nggak tahu 2 minggu kemudian Tuhan ngasih anaknya langsung, dan kita nggak mau ngomong ke siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong, padahal kita udah sering banget check up sama Dokter Ivan. Sampailah di hari pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya, hari paling amazing, dan feelingnya itu nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu nggak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life. The best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama Dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Mungkin aku bisa kenalin sedikit. Ini ada Dokter Amir, kepala rumah sakit, Dokter Markus, Dokter Rifik, dan Dokter Puspa juga yang selalu tektokan sama Loli dan aku. Dan the one and only Dokter Ivan. Di hari itu semuanya bekerja sama untuk melahirkan putri kami tercinta, sampai akhirnya anaknya itu keluar. Wah, itu feelingnya luar biasa kan. Apalagi pas azanin itu kepalaku tuh kayak nggak ada di mana ya, nggak ini beneran ya aku punya anak ini, terus gitu sampai bengongnya, diemnya. Aduh, ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman wartawan semua. Mungkin singkat ceritanya kira-kira terima kasih. Sebenarnya bukan dari awal kita milih tanggal cantik ya, lebih ke memang waktunya sudah lahiran di tanggal-tanggal itu. Tiba-tiba kita lihat memang deket sama tanggal cantik, jadi alhamdulillah ya udah kita sekaliankan saja. Memang mungkin nanti kalau dari medisnya bisa dikasih tahu sama dokter ya, ada hal-hal medis juga yang mendukung untuk lahirannya di hari 2222 itu, dan kenapa dilakukannya secara sesar itu nanti medis dokter lebih tahu daripada aku. Tapi kalau aku pribadi memang itu udah tanggarnya, weeknya juga udah pas, udah semuanya udah, memang bayinya juga udah sehat, udah siap untuk melahirkan. Jadi mungkin habis itu Dokter Ivan yang bisa jawab nih, Dok. Silakan, Dok.
Iya, jadi yang namanya pertama-tama selamat dulu untuk Bapak Atta, Mama Loli, tentunya ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa lah. Dan kita memang selama kehamilan, alhamdulillah Atta sama Loli merupakan pasangan yang kokoh. Artinya untuk kita kontrol ke dokter itu selalu datang, selalu hadir, dan tentu dalam kehamilan itu kita melakukan pemantauan rutin setiap bulan, di bulan pertama 2 minggu sekali, pada 3 bulan terakhir seminggu sekali pada saat bayinya udah mau lahir. Dan pada saat terakhir kita diskusi dan mengakses apakah kondisi kehamilan sejauh ini baik. Memang kondisinya cukup bagus, tapi memang secara medis ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama berkaitan dengan indikasi untuk kita melahirkan secara sesar. Dan itu kita lihat karena memang dari panggul yang relatif agak kecil dan juga bayi dengan ukuran kepala yang kemungkinan kalau katakanlah mencoba untuk bersalin, kemungkinan untuk lahir normalnya tidak terlalu besar. Tapi kita diskusikan bahwa kemungkinan itu kita harus bicarakan apakah kita mencoba atau enggak, ya itu kan kita bicara tentang plus minusnya. Tapi pada saat kita sudah memutuskan bahwa secara indikasi kita maju untuk persalinan sesar, kita mesti melihat bahwa bayinya itu minimal di 38 lebih lah, 38,5 minggu. Dan pada saat itu kita melihat juga ukuran berat ya, bayinya, ketubannya, dan juga hari-harinya semua dalam kondisi yang masih sehat, yang tentunya kita perkirakan 38,5 minggu itu adalah waktu yang tepat untuk kita lahirkan. Kebetulan ini kayak direncana, karena kan semua nama hamil nggak ada yang berencanain, tiba-tiba dapat 38,5 minggu, ternyata tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Saya bilang aduh alhamdulillah sekali ya dapat itu ya. Karena kalaupun katakanlah tanggal 22 bukan 38, saya nggak akan lanjutin untuk persalinan pada hari. Kira-kira mungkin kalau cerita singkatnya itu apa ya, kayaknya semua ibu dan ayah, apalagi kita waktu itu pasangan baru, excitednya kan pasti berlebih-lebihan ya. Waktu punya anak tuh senangnya bukan main, udah diharapkan banget. Tapi ketika Tuhan belum itu biasa, aku tahu tekanannya kepada kami berdua tuh tinggi. Mungkin bisa dibilang itu kita 3 sampai seminggu itu menung aja terus. Jadi dengan cek ke dokter segala macam, tadinya itu supaya lega aja hati, oh ini aman, nanti insya Allah besok dikasih lagi. Takutnya ini ada salah nggak sama kami, ada salah nggak gitu loh. Jadi nyalahin diri sendiri kan nggak baik juga kan. Jadi aku bilang ya, nanti supaya kita berdua mentalnya juga sehat, kita dengar kata dokter gitu. Ya mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi, itu menghibur banget di keluarga kami. Keluarga kami juga luar biasa sih. Anak yang cantik, luar biasa, yang amazing. Mungkin dengan ada ujian itu kenapa lahirlah si baby A ini yang sangat luar biasa. Ini sih masih ini ya, karena masih penentuan ya. Jadi yang bisa aku sebutin masih baby A, yang pasti belakangnya namanya Atta, paling belakang nama bapaknya ya. Selain itu mungkin sekitar besok atau lusa ya kita akan umumin namanya. Itu kan biar momentumnya pas aja gitu, biar momentumnya pas. Pengen memang waktu itu matangin dulu namanya mau gimana, mau apa gitu kan. Kadang-kadang saya punya 3 pilihan nama yang sulit banget saya pilih, karena 3-tiganya bagus dan maknanya hebat. Jadi saya memutuskan untuk besok atau lusa akan memberitahukan namanya. Udah diskusi juga sama kakek-kakek neneknya, walaupun yang nentuin tetap ya, karena nama anak perempuan itu baik sekali bapaknya. Cuman karena kakek neneknya baby A ini banyak dan mereka pinter-pinter juga, jadi harus diskusi terus gitu sama ininya, mau Om Rau, sama Bunda, sama Pipi, sama papaku, sama mamaku gitu. Jadi seru banget.
belum ada yang fix sampai hari ini aja nih. Link RT kita RT-nya masih nama ibunya aja, belum ada yang tahu namanya, even dokternya pun nggak tahu. Ibu Aurel gitu ya. Nggak ada yang tahu dokternya juga penasaran kayaknya nih. Lebih spesial, betul ya. Alhamdulillah, memang kalau menurut saya ya, setiap orang tua kan pasti, apalagi orang tua saya itu kan punya 11 anak, dan dia memang dari dulu ibu saya itu lahirnya normal, pasti nyaraninnya normal gitu. Cuman kadang-kadang kan waktu di netizen kan kayak videonya kesannya kayak memaksa gitu, dan memaksa, tidak ada yang menyuruh. Bahkan kemarin pas lahir aja mereka semua lagi tahajud nungguin anaknya lahir, habis itu sholat sampai anaknya lahir semuanya sedih banget, yang kecewa atau lahirnya sesar atau apa. Yang saya bilang ya, dari sebelum lahir juga gitu. Walaupun mau normal, mau sesar, mau anak tetap ibu, ngandungnya 9 bulan, nyusuinnya bisa nyampe 6 sampai setahun, bisa sampai ada yang bahkan sampai 2 tahun. Perjuangan ibu nggak akan tergantikan dengan dia mau lahirnya sesar atau normal gitu. Jadi bagaimanapun perjuangan Aurel pada hari itu sampai hari-hari ke depan dan sebelumnya sangat luar biasa, dan semoga anakku juga tahu dengan banyaknya jejak digital kalau ibunya adalah ibu hebat dan berjuang untuk kamu sampai kekuatan terakhirnya untuk kamu biar sehat gitu ya. Yang pasti yang berubah adalah apa ya? Pola pikirnya kali ya. Pola pikir kami lebih dewasa, dan kalau yang baru satu harian ini yang berubah adalah jam tidur ya. Karena sampai tadi malam aja kita masih ngeronda itu ya. Habis aku jam berapa ya, pagi itu aku udah nggak kuat, tiduran aja. Sampai dia nangis aja aku udah gak kebangun lagi. Karena udah ngegendongin, nggak ini. Dia digantian sama Aurel nyusui, kan tiap 2 jam tuh. Kalau katanya baru lahir tuh dokter Ivan sama dokter Markus bilangnya, kata dokter Markus, bagus gitu setiap 2 jam nyusuin, tiap 2 jam nyusuin. Biar nutrisinya tuh, karena ini ASI yang paling, ASI yang paling berkualitas awal-awal ini. Apa namanya dok? ASI apa dok? Kolostrum, iya. Kolostrumnya ini lagi bagus-bagusnya. Jadi memang tuh perjuangan di kata dokter Markus 2 minggu pertama itu memang akan jadi perjuangan waktu tidur ya. Nah itu sih yang sementara yang kita rasain. Sama lebih ini sih, lebih apa ya, lebih pengen bertanggung jawab. Kita jadi kayak lebih dewasa karena kita punya yang kita akan jadikan, kita jadi contoh buat anak kita, dia akan melihat kita gitu. Banyak banget lah perubahannya, banyak. Teman-teman, dan juga saya juga ikut mengucapkan selamat kepada Pata Bu Aurel atas kehadiran si kecil, insya Allah makin tambah kebahagiaan keluarga. Baik, tadi pertanyaan disampaikan bahwa saya yakin Pata Bu Aurel dan keluarganya juga memahami bagaimana mereka harus menjaga kondisi sama-sama nilai, dan khususnya setelah perjalanan dari luar negeri juga tetap menjalankan isolasi dan sebagainya, tetap menjaga nutrisi, istirahat dan cukup, dan yang paling penting itu tadi tetap datang kontrol ke rumah sakit, ketemu dengan dokter Ivan dan sebagainya. Begitupun ketika datang ke rumah sakit, jadi mereka juga mengikuti protokol kesehatan yang sebagaimana itu menjadi aturan dari rumah sakit. Sejauh ini alhamdulillah ya, berjalan lancar dan aman. Saya rasa itu sampaikan. Terima kasih. Dokter Ivan mungkin yang waktu itu dari berangkat sampai pulang tuh curhatnya tiap hari sama dokter Ivan, coba sekarang. Antara Aurel yang curhat sama saya yang curhat. Hati-hati di jalan gitu ya. Tapi ya kita memang sama-sama diskusi ya. Ini saya bilang tadi, atas sama Aurel tuh benar-benar kita berkomunikasi, dan karena antara pasien sama dokter kita memang harus bisa banyak sharing tentang kondisi medis, dan juga yang penting adalah mengerti, karena pada saat kita bicara sebagai dokter dengan pasien, kita harus bisa memberikan edukasi yang tepat bahwa pada ini ada plus, ada minus, dan kita bisa lihat mana yang memberikan nilai tambah, nilai negatif, dan kita akhirnya timbang-timbang sama-sama mana yang paling ideal, dan kita lihat oke,
kalau memang traveling itu bisa dilakukan dalam kondisi aman, apa-apa. Tapi itu kan juga memang Omikron belum naik-naik banget ya waktu itu. Tapi kalau kita bicara tentang ini, memang kita sangat melihat bahwa komitmen terhadap kita menjaga kehamilan itu penting sekali. Sehingga tadi Dr. Amir sampaikan pulang sini, melakukan PCR lagi, kemudian juga karantina lagi, itu udah bagian dari komitmen yang saya rasa sangat bagus. Dan kita juga monitor terus gerakan bayi gimana, kan saya tanyain ini segala macam, dan orang juga bilang bagus kok, nggak ada apa-apa, gini yang cukup, ya kan, dan juga selalu memperhatikan gerakan bayinya. Jadi alhamdulillah sih, artinya saat monitoring yang dilakukan sama Aurel dan Kak ini juga sangat sangat bisa dicontoh lah dalam kita mengawasi kehamilan sebagai calon orang tua. Pertama kali ya, saya cerita aja mau nangis kalau lihat kalau ngomongin pertama kali megang itu saya udah deg-degan, saya jadi merinding naik ke bulu karena saya ngerasa ya Allah gitu loh, itu seneng banget, terus ngeliat dia ketawa, ngeliat dia teriak, ngeliat dia senyum gini, itu saya udah seneng banget gitu, kayak udah kayak harta yang paling berharga dalam hidup saya, nggak bisa diganti dengan apapun, karena wah ini saya ceritanya aduh, itu saya seneng banget. Hari itu saya udah nggak bisa lagi ngomong sih, saya diam aja karena saya ngeliatin dia gitu, kayak wah bingung saya ceritanya itu, senengnya kayak apa, nggak tahu lagi, saya nggak pernah dapat hadiah atau apapun lebih seneng dari ini. Makasih banget ya Allah, anaknya lahir sempurna, semuanya baik, wah seneng banget, alhamdulillah Mas, terima kasih loh, alhamdulillah. Oke, atau ada pertanyaan mungkin mewakili yang di sini juga dari online participan, kapan nih kira-kira bisa melihat wajahnya baby yang cantik? Insya Allah barengan nama-namanya. Oke. Iya, jadi nanti barengan nama-namanya besok atau lusa barengan nama-namanya. Pengen jadi pas ada lihat mukanya namanya gitu. Karena memang juga pas di awal-awal tuh kayak kita dokter-dokter sendiri yang periksa dulu gitu kan. Ini insya Allah semuanya aman. Terus dokter ngasih tahu tanda lahirnya ada di mana, dari kaki kanan, ada di mana. Jadi istilahnya kalau di bahasa rumah sakit tuh dicek and recheck dulu ya. Dicek and recheck semuanya, alhamdulillah sampai pupnya lancar, kentutnya juga lancar, semuanya dicek di sini, alhamdulillah. Aku ngerasa kayak perfect banget gitu di sini, cek anak-anaknya juga diajarin susu pertamanya segala macam, malah di sini aku kayak habis kuliah perbebian gitu, karena semuanya diajarin gitu di sini, sampai hari pertama tuh gimana ngebedong anak, terus bidannya ada juga di sini, suster-susternya juga pengalaman cara pakaian baju, ngeliatin dia mandiin. Ini emang kayak belajar banget sih saya. Istri juga gitu, sampai cara ngeluarin susunya di awal, mancing dia gimana, jangan bagusnya posisinya kayak gimana. Wah itu banyak banget sih, sampai malam tadi aja aku banyak banget belajar tentang bagaimana anak baru lahir gitu. Kayaknya abisnya saya juga bisa jadi bidan gitu. Saking saya belajar banget gitu di sini, banyak hal gitu. Pokoknya makasih lah RSU Bunda sama semua yang dokter-dokter yang hebat, dan juga IMTB ya, luar biasa supportnya buat aku. Thank you. Di rumah aja sih, karena kan kalau sampai baby ini sampai 40 hari nggak boleh kemana-mana kan, baiknya di rumah aja. Jadi nanti kita mungkin apa aku upload di Instagram atau gimana, nanti di medianya AHA juga ada. Jadi untuk netizen yang penasaran, tiap hari kerjanya chat aku, DM ya, sampai ratusan ribu komen ya, cuma nanyain mukanya bang, telinganya bang, matanya bang, mulutnya bang gitu kan. Tapi itu seru sih, banyak yang sayang ya, sampai biat belum ngelihat aja, baru ngelihat prosesnya. Banyak yang doain dari seluruh penjuru negeri ini, itu membuat kita ngerasa bersyukur banget dan terima kasih banget gitu. Akikah itu biasanya after 7 hari ya. After 7 hari ya, biasanya kalau sunnahnya itu setelah 7 hari. Mungkin akan kami lakukan setelah 7 hari. Itu baik buat anaknya kan dalam agama kami. Oh iya, lupa lagi ngasih tahu itu.
Jadi alhamdulillah itu beratnya 3,322 kilo. Iya. Panjangnya 48 ya dok, 48. Terus lahirnya pada jam 7.40. Wah, dokter Puspa lebih hafal dari saya. Dan pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Itu dia. Kira-kira detailnya kayak gitu. Dan pipinya temboknya bocorannya gitu, pipinya embul, bulat banget. Terus rambutnya lebat banget. Itu jadi perbincangan di mana-mana karena ini cukup aneh gitu. Pas lagi lahir yang aku lihat tuh kepala rambut semua gitu. Wow, ini dok rambut semua dok, rambut semua bener-bener lebat banget. Istilahnya aku ngelihat adik-adikku dulu pas masih bayi nggak selebat ini juga gitu. Ini lebat banget. Kayaknya memang kayak bapaknya gitu, lebat banget. Jadi kayak nggak perlu diimplan lagi juga gitu kan. Kayak bapaknya kan kemarin sempet. Karena bagus banget, ininya panjang sampai ke kuping-kuping loh rambutnya. Ininya apa? Pas saking panjang dan lebatnya gitu. Di badannya juga banyak ini apa halus-halus gitu. Lucu banget sih, lucu banget. Aduh ya Allah, banyak juga ya yang sayang, alhamdulillah ya, dari kalangan public figure, dari kalangan teman-teman, dari bapak-bapak pemerintahan juga pada ngasih kado. Banyak lah yang sayang, banyak yang mau lihat juga, cuman balik lagi kan ini kita pandemi ya, jadi nggak bisa ke rumah sakit. Banyak banget kemarin yang kami samperin ke rumah sakit, kami samperin naik ke rumah sakit, tapi kita ikut protokol di rumah sakit ini, tidak bisa ada tamu. Ya kita menghargai itu dan menghargai semua peraturannya juga. Jadi kalau di rumah pun kita sangat menjaga ya, misalnya satu tamu harus udah PCR, harus udah segala macam dan gak boleh rame-rame gitu. Paling maaf juga nanti kalau ada teman-teman gak bisa semuanya hadir karena kan ibunya butuh tidur juga, butuh nyusuin lagi malam, kita ronda juga, jadi harus nanti kita sama-sama ini dah cari cara gimana caranya biar semuanya bisa ngelihat dengan cara nggak usah ketemu, mungkin bisa lewat sosmed apa, nanti kita share video-videonya aja gitu sementara di masa PPKM ini kita. Mikirnya ya, yang pasti katanya kalau anak wanita ini kan bapaknya dulu nakal ya katanya. Tapi kayaknya salah sih itu sekarang ya. Apa ya? Mungkin kalau aku dulu paling mikir yang paling aku bakal nangis ketika nanti kita udah membesarin, udah sekolah anterin, kita lihat mereka tumbuh, terus mereka akan dinikahi laki-laki lain dan akan diambil dari hidup saya. Mungkin itu akan jadi paling hari paling sedih buat saya gitu, karena saya ngeliat dia tumbuh kembang, saya sayang banget sama dia gitu. Jadi kalau kakaknya ngomong apa remaja itu saya pikirin sih pasti. Tapi saya akan semaksimal mungkin bertanggung jawab sama anak saya, memberikan dia hidup yang baik, sekolah yang baik, karena memang selama ini saya kerja adalah untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Jadi alhamdulillah dari muda saya, misalnya kerjanya susah segala macam, pengen anaknya senang gitu. Ya, kalau nggak tahu ya, banyak yang bilang gimana ya, mirip aku katanya. Tapi ada juga yang bilang ini pergabungan juga, mirip mamanya juga karena cantik gitu. Nggak mungkin kan kalau papanya ini cantik kan, nggak mungkin ya. Mamanya ini kan cantik gitu, aku lihat cantik gitu. Cuman memang dari mata ke atas tuh mirip aku tuh, dari rambut sampai mata. Tapi dari hidung sampai ke dagu ke rahang tuh kayaknya mirip Aurel gitu. Dari bentuk ininya, dari dagunya pancit gitu lucu. Tapi ininya agak gembul gitu. Apa? Ininya rahangnya bagus gitu, kayak bulat gitu, itu mirip mamanya. Dan jadi pergabungan nih saya lihat. Tapi habis tes darah kemarin, darahnya sih O sih ya, kayak bapaknya ya. Gitu. Kita ngiri sama Dokter Markus nih, yang lain belum bisa. Ini Dokter Markus udah ngeliat dirinya dulu ya dok ya. Iya, yang ngeliat semuanya ya, tahu banget tuh Dokter Markus. Iya cantik ya dok ya. Pasti cantik ya. Alhamdulillah. Oke, saya rasa cukup ya. Terakhir ya. Iya, sesegiranya ya, mungkin apa nanti yang hari yang kesini atau gimana gitu ya. Sesegeranya, tapi belum tahu kapannya. Semoga. Tapi dari kemarin kita video callan mulu ya, video callan, terus chat-chatan, kirim-kirim gambar babynya dan lain-lain.
Mungkin cukup ya. Mungkin cukup karena ada kesibukan-kesibukan. Mungkin semua pertanyaan akan ditampung ya sama tim, terus kita ajukan ke manajemen. Oke, panggilannya Pak Pata sama Mama Nur. Kalau nenek-neneknya beda-beda nih mintanya. Kalau Bunda itu mintanya Grenda. Dapat Desti. Grenda. Jadi kalau Mimi mintanya Grandmi. Kalau Pipi nggak mau dipanggil Grandpa, maunya kakek. Pipi maunya kakek. Kalau Om Raul kayaknya Grandpa mau sih kayaknya ya. Ya masih. Grandpa. Kalau Abi Uni, Ona sama apa gitu ya. Ona jadi bahasa apa gitu, bahasa Arab apa gitu. Jadi beda-beda sih mau dipanggilnya. Aku pikir dia bakal kucing sih ya. Ini biasanya orang kakek sama nenek gitu, ini banyak banget. Mungkin tapi nanti kita lihat ya dia bakal manggilnya siapa. Intinya mah kakek nenek lah, cuman beda-beda mereka nggak ada yang kalau kayak Mimi sama Bunda ya karena mereka nenek yang cantik jelita jadi nggak mau dipanggil nenek, maunya Grenda, Grandmi. Ya, Mungkin cukup terakhir ya. banyak nih. Cukup ya terakhir. Sabar Cok. Terakhir kan ini mas. Oke. Mau nganterin anak. Berapa? Dari 5 ya? Menurun gimana sekarang? Enggak sih, nggak ada yang menurun, alhamdulillah ya. Dari sebelum menikah naik, sampai punya anak naik, makin banyak sih rezekinya ya. Rezeki anak ini luar biasa menurutku. Jadi dan rezekinya jadi lebih berkah gitu. Walaupun alhamdulillah sebelum nikah rezekinya bagus, tapi semenjak ada anak nih rezekinya jadi berkah gitu. Dan nggak terlalu ngoyo sih akunya juga jadi kayak harus punya target ini. Ketika lihat muka anaknya tuh udah nggak ada targetnya. Jadi kayak yang penting nanti aku mau antarin sekolah, pengen spend time sama anak aku kayak gitu. Jadi berubah tuh alur hidupnya. Mungkin tadinya kan aku bilang aku masih 27 tahun, aku mau running everything gitu, pengen coba segala macam bisnis gitu. Kalau sekarang kita lakuin apa yang kita senang dan gak ganggu waktu sama keluarga karena itu lebih happy daripada hanya kita ngejar dunianya aja gitu. Itu sih. Oke, thank you. Cukup.